Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Habwa Zahra dengan NIM 666121013 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif terhadap studi kasus pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh. Berikut ini adalah hasil analisisnya. Pada slide ini terdapat penjelasan tentang latar belakang. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR dan memiliki keterbatasan ekonomi mempunyai rumah yang tidak memiliki cukup ruang, tidak memiliki akses terhadap air bersih, tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, dan memiliki konstruksi bangunan yang buruk sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Rumah yang tidak memenuhi persyaratan untuk hunian secara teknis maupun non-teknis tergolong kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Masyarakat berpenghasilan rendah tertinggi berada di Bireuen dan Aceh Timur dengan persentase 46,18% dan 41,81%, sehingga cakupan untuk implementasi bantuan program rumah tidak layak huni atau RTLH untuk mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah di sana lebih luas. Kementerian PUPR mengadakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, pengangguran, dan mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat sebagai solusi bantuan pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH yang tinggal di daerah pedesaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif? Yang kedua, bagaimana pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh? Dan yang ketiga, bagaimana analisis pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif terhadap studi kasus pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh? Setelah rumusan masalah, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif. Yang kedua, untuk mengetahui pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif terhadap studi kasus pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh. Pendekatan mazhab postpositivisme kolaboratif. Kolaboratif banding komunikatif planning menghasilkan kolaboratif model. Perencanaan yang ideal di mana prosesnya didasarkan pada usaha untuk memperkecil bias, lebih terbuka, dan hasil dari kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perlu memaksimalkan komunikasi dalam perencanaan. Terdapat aspek atau ciri dari mazhab postpositivisme kolaboratif yaitu: pertama, peran pemerintah dan perencana profesional. Yang kedua, peran masyarakat. Yang ketiga, peran mekanisme pasar. Yang keempat, peran sains. Yang kelima, peran komunikasi. Yang keenam, sumber rasionalitas. Dan yang ketujuh, pandangan terhadap alam dan lingkungan. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Aceh. Kondisi puluhan rumah di beberapa desa di Aceh sangat memprihatinkan. Hampir seluruh rumah tersebut memiliki dinding dan atap yang sudah lapuk dan tidak layak huni lagi, dengan kondisi atap rumah yang rata-rata masih menggunakan atap rumpia, tepas dan papan, kayu hingga triplek. Di beberapa desa, sebagian masyarakat tidak memiliki tanah sendiri, dan mereka membangun rumah sementara hanya untuk melindungi diri dari hujan dan panas matahari. Beberapa desa yang banyak terdapat rumah tidak layak huni seperti Pintorimba, Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jenip, Pelumbang, Perdada, Jumpa, Berun, Gampong Senubok, Rambong, Gampong Dama Pulo Duo, Buket Kuta, Senubok Buya Aceh Timur, Gampong Buket Linteng, Mibong Sawang, Senedan Aceh Utara. Masyarakat berharap pemerintah akan membantu mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Menanggapi permasalahan rumah tidak layak huni yang ada di beberapa desa,
Kementerian PUPR mengadakan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, pengangguran, dan mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat sebagai solusi bantuan pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH yang tinggal di daerah pedesaan. Di tahun 2022, Kementerian PUPR menerima anggaran untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya senilai 343 miliar. Anggaran digunakan untuk memperbaiki bangunan rumah tidak layak huni di 13 kabupaten atau kota Aceh. Anggaran yang dialokasikan untuk satu unit rumah senilai 20 juta, yang dimana setiap masyarakat yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk melakukan pembangunan rumah tidak layak huni membagi anggarannya untuk material sebesar Rp17.500.000 dan upah tenaga kerja Rp2.500.000. Analisis pendekatan mazhab positivisme kolaboratif terhadap studi kasus pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di Aceh. Yang pertama, peran pemerintah dan perencana profesional. Pemerintah berperan untuk survei secara langsung ke kabupaten atau kota yang banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni, kemudian mendatanya. Pemerintah memastikan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dalam pembangunan rumah tidak layak huni tepat sasaran untuk masyarakat yang memang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak ditinggali. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya hingga selesai. Dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pembangunan rumah tidak layak huni, sudah direncanakan sebaik mungkin memenuhi prasyarat seperti keselamatan konstruksi, kepatuhan terhadap standar keandalan bagian struktural bangunan, bahan yang baik untuk menutupi atap, lantai, dan dinding, kesehatan penghuni seperti kepatuhan terhadap standar, pemasangan sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai seperti jendela atau ventilasi, kepuasan terhadap ketersediaan fasilitas termasuk fasilitas kamar mandi dan toilet, standar ukuran lokasi bangunan, kepatuhan terhadap standar ruang minimal pergerakan setiap orang agar bangunan nyaman. Yang kedua, peran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rumah layak huni itu sangatlah penting. Kemudian masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS hingga selesai. Dan keaktifan dalam proses kegiatan pembangunan, nilai atau besaran swadaya masyarakat sebagai penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang ketiga, ada peran mekanisme pasar. Di dalam pembangunan rumah tidak layak huni di Aceh, tidak ada peran mekanisme pasar karena melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi masalah pembangunan rumah tidak layak huni, dan pihak swasta memberikan dukungan melalui dana CSA. Yang keempat, peran sains. Inovasi dalam pembangunan dari segi kesehatan dan lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pembangunan. Berperan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, memiliki ketahanan yang kuat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, peran komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mendiskusikan proses pembangunan rumah tidak layak huni dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, sumber rasionalitas. Dalam merencanakan pembangunan rumah diperlukan sumber rasionalitas untuk pemerintah mengidentifikasi lokasi yang sesuai dengan masyarakat, mempertimbangkan aspek lingkungan jika terjadi pembangunan, mempertimbangkan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
Yang ketujuh, pandangan terhadap alam dan lingkungan. Dalam merencanakan pembangunan rumah, penting untuk mempertimbangkan dampak alam dan lingkungan. Hal ini mencakup pemilihan bahan bangunan yang ramah lingkungan, bagaimana untuk pengelolaan limbah masyarakatnya, dan harus mempertimbangkan perlindungan lahan hijau atau ekosistem alam di sekitar lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.